ya, ada pertumbuhan, ada growing yang harus terjadi, maka kita beriman bahwa pada saat kita mendapatkan pekerjaan yang adalah tuntunan dari Tuhan, maka disitulah kita juga bertumbuh. Pekerjaan itu dipakai Tuhan untuk mempertumbuhkan kita, Pak Nathan. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara sekalian bersama Pelita Hati dan Lensa Hidup. Kami masih bicara sekitar mencari uang, mendapatkan uang, mengumpulkan uang dengan pakarnya Bapak Riki Wang. Ya. Dan kalau sudah dapat ya, kumpulin ya. Pas topik ini kita akan bicara bersama tentang pertumbuhan diri. Cari uang, dapat berkat Tuhan, apa yang saya dapat, Tuhan mau sebetulnya setiap kita mengembangkan diri kita dengan semaksimal mungkin. Begitu ya, Pak Wang. Dan Betul, bersama Pak. kita hadir Bapak Yosafat. Ya. Sudah Bapak ya? Ya sudah Bapak, ya, sudah Bapak. Ya, dan dia adalah ya yang ngurusi semua ya. Pelita Hati yang tetek bengeknya yang bicara media di Sulung. Iya. Kenalan dikit sendiri aja lah. Kenalan gimana Pak? Nama Yosafat, panggilannya Yosa atau Yosa, Yos gitu ya, biasa Yosa atau Yos, Bang Yos. Ya. Teman-teman di gereja panggilnya Bang Yos gitu ya. Ya kebetulan saya sebagai produsernya Pelita Hati gitu ya, gitu. Itu aja Pak. Saya didampingi sang produser. Ya, Pak Riki, kita sampai kepada pertumbuhan diri. Yes. Ya. Berarti memang yang namanya cari uang itu sebetulnya tidak terlepas dengan pertumbuhan diri. Yes. Diri sebagai ciptaan Tuhan yang memelihara ciptaan ini, yang menyenangkan hati Tuhan dan sebagainya ya. Yeah. Tapi banyak juga yang udah kalau cari uang udah nggak pernah mikiri perkembangan diri, bahkan sampai diriku melakukan hal yang tidak bertanggung jawab pada Tuhan ya. Nah, apa itu konsep yang ingin Pak Riki sampaikan kepada kita? Karena pemikiran pendapatan kita ini kan pendapatan yang diperkenan oleh Tuhan. Berarti kita akan cari pendapatan ataupun income pertama seturut dengan yang Tuhan panggil. Ya, berarti setiap pekerjaan yang kita lakukan terus ada dalam pergumulan ya. Correct. Yang lalu bersama dengan Tuhan, oke? Yes. Nah, kalau itu memang ada di dalam jalurnya Tuhan dan Tuhan janji buat setiap orang percaya bahwa setelah percaya Tuhan itu tidak stagnan, tidak leha-leha tunggu masuk surga gitu ya. Ada pertumbuhan, ada growing yang harus terjadi, maka kita beriman bahwa pada saat kita mendapatkan pekerjaan yang adalah tuntunan dari Tuhan, maka disitulah kita juga bertumbuh. Pekerjaan itu dipakai Tuhan untuk mempertumbuhkan kita, Pak Nathan. Ya, tadi Pak Riki menyebut beriman kan? Yes. Beriman itu kan bukan saja saya percaya kan, tapi apa yang saya percaya itu termasuk dalam konteks Tuhan, aku percaya Engkau panggil aku untuk bekerja, dan juga percaya bahwa Engkau memampukan aku untuk berkembang. Yes, mengerjakannya dengan semakin hari semakin baik gitu. Yeah. Jadi salah satu ciri, kan selalu orang bertanya pertanyaan klasik ya Pak Nathan, tahu dari mana sih kita kalau pekerjaan kita itu adalah pekerjaan yang Tuhan berkenan gitu. Yeah. Nah salah satu ciri pentingnya adalah apakah kita yang mengerjakannya itu bertumbuh secara utuh. Yeah. Nah kalau sudah ngomong pertumbuhan itu bisa bicara soal karakternya, bisa bicara soal capability-nya, kompetensinya gitu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kepada kita ya, dan kebetulan mungkin saudara seiman atau orang Kristen yang berkata, aku nih ya gini-gini aja gitu ya. Tapi cuanku tambah banyak. Itu menurut saya kita mesti agak
Oke, jangan-jangan terongnya ya. betul. Jadi akhirnya orang ini tidak mengalami growth itu, tetapi dia pikir dia growth karena dia hitung dari sisi yang minggu lalu kita sampaikan, yaitu yang penting dapat dan banyak. Iya. Nah, bagi orang Kristen dapat itu masih ditanya lagi, itu Tuhan senang enggak? Terus kemudian salah satu Dapatnya bagaimana kan? caranya, Caranya betul. bagaimana? Lalu saat kita berjuang mendapatkannya, itu what happened to our self gitu ya. Apakah kita menjadi orang yang lebih tangguh misalnya? Apakah kita menjadi orang yang lebih sabar misalkan? Atau yang klasik selalu adalah semakin bersandar kepada Tuhan karena mungkin cari customer susah dan sebagainya. Tapi kalau misalkan kita semakin bekerja semakin tidak perlu Tuhan, atau semakin bekerja semakin merasa semua talentaku tidak perlu aku kembangkan, yang penting duit masuk, Sudah semakin besar. di hadapan Tuhan kita itu berdosa, Pak. Nah, dengan Bapak di sebelah kita tuh, mau kita apa ini? Saya salut ya karena saya dengar Bang Yos ya, itu seorang yang mau mengembangkan diri gitu ya. Jadi tadinya saya pingin Pak Yosafat cerita gitu ya. Setahu saya bidang beliau itu di musik, ya kan, musik, arranging lagu ya Pak kalau nggak salah. Tapi kan dengan era digital ini kan tiba-tiba profesi song arranger itu menjadi berbeda ya Pak. Ada adjustment yang harus dilakukan. Betul, pasti. Tapi dapat duit dulu kan? Ya kan kerja. Dapat berkat Pak. Oh iya. Lain. Jadi memang kalau saya yang ngalamin sendiri itu ada perbedaan yang cukup signifikan. Dulu kan sebenarnya latar belakang saya dulu ya mungkin. Jadi latar belakang saya itu berkecimpung di dunia musik, khususnya paduan suara. Nah kalau ngomongin paduan suara kan biasanya orang pasti ngomongnya ke arahnya ke klasik. Gitu. Tapi kuliahnya psikologi deh. Kuliahnya psikologi. Iya. Itu udah nyempal Pak ya. Menjiwai ya. Enggak supaya betul-betul menjiwai. Oke. Ya, tapi berkarirnya ya kurang lebih 12 tahun lah di bidang itu ya. Jadi ya national and international gitu sudah pernah mengalami. Nah, satu hal yang ketika waktu pengalaman saya di paduan suara itu musiknya genrenya klasik, saya tuh paling anti soal recording sebetulnya. Paling anti soal rekaman-rekaman. Bagi saya tuh ya let's say it's a little bit artificial gitu ya. Kan ada original itu ya. Original. Saya tuh suka sesuatu yang live gitu. Bahkan mungkin cenderung meremehkan gitu. Apa sih rekaman? Ya live ini loh yang effortnya luar biasa gitu ya. Ya sampai masa pandemi itu datang sehingga mengharuskan, menterpaksakan kita semua, bukan saya tok ya. Tapi rekan-rekan di dunia paduan suara pun ya udah nggak bisa ketemu kan, nggak bisa ketemu satu sama lain. Ya mau nggak mau mengenal dunia yang namanya dunia recording itu. Nah pas kebetulan sudah berkembang waktu itu namanya home recording. Jadi recording itu bukan tidak lagi harus dilakukan di studio gitu ya, tapi ada namanya home recording. Nah dari situ saya mulai kenal dengan tools-tools peralatan yang dari dulu belum pernah saya sentuh sama sekali. Kenapa sekarang kau terus menyentuh? Harus menyentuh Pak, kalau enggak Oke. ya nggak bisa ngapa-ngapain itu intinya begitu, nggak bisa Berarti ngapa-ngapain. Tuhan izinkan Bang Betul. itu dalam satu kondisi yang dulunya anti ya sampai nggak bisa apa-apa. Padahal ini sebagian yang sebenarnya Tuhan buat ini loh, ini yang lebih berkembang gitu ya. Berarti menangkap itu ya, menangkap itu ya. Nangkep sekali. ya akhirnya mau tidak mau ya harus submission gitu ya, submission dengan kondisi yang ada gitu. Ya sudahlah, belajarlah sedikit-sedikit gitu ya. Tapi ya tetap kekeh, nggak bisa ini harus kalau pandemi udah cepet lewat harus kembali ke sana gitu. Itu kan yang saya dalam pikiran saya gitu ya. Ya ternyata Tuhan kasih jalan yang lain gitu ya. Jadi dari yang International World of Choir gitu, terus Tuhan panggil nih ke lingkup gereja jadi full timer. Nah awalnya itu saya pikir orang mungkin akan ngomong itu degradasi karir ya. Iya kan? Kalau orang-orang kebanyakan orang kan berpikir bahwa itu degradasi karir. Cuman dalam perjalanannya ternyata apa yang tadinya saya tidak suka gitu ya.
Tetapi karena tahu peralatan, terus mencoba editing, tanya sana sini, belajar sana sini, ambil sekarang dari YouTube kan udah banyak ya, jadi masih bisa akses. Nah dari situ ketika jadi full timer gereja itu pertanyaan pertama, kalau dulu saya nanyain gini Mbak, ketika di gereja, saya punya talenta yang Tuhan kasih, Tuhan saya mau pakai talenta ini untuk ini dan ini. Gitu. Tapi Apa yang saya berikan, benar apa yang begitu saya ya. berikan. Begitu masuk jadi full timer gereja, hikmat Tuhan itu ngomong gini. Pertanyaan pertama yang saya masih ingat waktu itu, Tuhan dengan talenta ini, Tuhan mau apa yang saya kerjakan. Nah itu beda banget kerjanya. Balik ya. Nah, ini Pak Riki, jadi kalau kita menghayati bahwa pekerjaan itulah anugerah Allah, kedaulatan Allah, pimpinan Allah, mungkin di sini pasti ya, Ya. pasti ya. Jadi lewat satu ya bisa dikatakan krisis kan ya secara sistematis. Tapi nggak semua orang bisa punya apa ya saya katakan tuh mental ya atau sikap terhadap krisis seperti yang Pak Yosafat sudah lakukan gitu. Jadi ada yang benar-benar ya sudah tunggu sampai situasi membaik dan saya akan kembali seperti saya sebelumnya. Tapi somehow beliau memilih untuk saya lengkapi istilahnya itu toolbox-nya itu toolnya ditambah lagi gitu. Jadi bukan hanya Menanti dengan putus tunggu, asa, ya, kok nggak muncul-muncul, padahal kembali gitu. pikirnya kan setahun, 2 tahun, malah berkepanjangan, begitu kan? Right. Iya. Itu di dalam dunia saya ya sedikit ya Pak. Bidangnya itu bidang saya itu leadership atau management. Tapi begitu ada digitalisasi, mau nggak mau Pak, ya belajar lagi Pak. Digital leadership itu apa? Meskipun ketika kita belajar juga bukan berarti semuanya hal baru, right? Ada hal-hal tertentu yang malah bisa dimodifikasi sama anak-anak Tuhan gitu ya untuk bisa menjadikan alat-alat ini kalau orang dunia pakainya begini, wah saya pakai aja untuk yang begini gitu, untuk bikin konten yang for the church itu gitu, dan itu bisa kemana-mana. Jadi saya percaya juga ketika beliau berproses itu ya, itu kan juga tidak bicara hanya hal-hal yang teknis ya Pak. Betul. Pasti pernah ada rasa kayak nyoba sendiri gak berhasil gitu, atau gagal, atau Sering, Pak, sering. Tapi kalau beliau orangnya gampang nyerah, nah ini kan membentuk beliau menjadi tougher gitu kan ya. Berarti ya, Bang Ju, berarti ketika Anda menjalani kehidupan ini, problem apapun, bahkan krisis apapun yang terjadi, ya, yuk ngapain? Yang pasti kalau awal-awal dulu pasti ya panik lah. Ya mau tidak mau udah kayak hopeless mau ngapain ya. Nah di saat kepanikan itu baru ingat nanya Tuhan mau saya kerjakan apa. Dari situ baru dibukain tuh. Selama masih berorientasi pada Kekuatan sendiri, saya mampu. bisa. Tuhan aku mau gini, mau ini kan karpe dewe. Mau apa gitu kan? Ya. Nah makanya yang menarik gini Pak Nathan dan Pak Riki, saya kan dulunya di musik tuh, sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali dengan apa ya, intinya kayak ngedit video segala macam. Nah karena sudah berkecimpung di dunia editing itu dan waktu itu sempat ya kalau nggak salah gereja itu sempat bener-bener close ya, tidak boleh ada ibadah. Nah itu saya diminta untuk bikin rekaman di rumah sebenarnya ya, lewat video, lewat audio. Nah itu saya sendiri belajar dari nol memang. Memang benar-benar berusaha ini gimana caranya, bisa nggak ya ini diginiin. Oh ternyata bisa. Akhirnya beberapa kali ibadah itu ya merekord sendiri gitu. Bahkan berkolaborasi dengan beberapa orang jemaat, yuk rekod audio, videonya juga. Dan mau nggak mau harus belajar hal baru sebenarnya. Jadi bukan cuman musik dan audio tok gitu ya, tapi sekarang juga sedikit-sedikit editing video dan segala macam. Ya, Jadi konten kreator Pak lama-lama Pak. Konten kreator. Ini sudah Justru pada saat nggak bisa apa-apa, banyak kan sebenarnya apa yang bisa aku lakukan Tuhan dengan yang sudah Tuhan berikan, Tuhan kasih. Ya. Nah, yang menarik bahwa begitu Tuhan kasih kan ini ada tantangan baru kan. Yes. Nah, bagi dia itu dikerjain gitu ya. Nggak, waduh. Kaisa. Bukan bidangku ini, nggak bisa Betul, Tuhan, betul. cari yang lain ya.
too hard. menata diri artinya itu nyepi, minta wahyu langsung gitu kan jadi gitu ya. Tapi prosesnya kan panjang, belajar yang baru, dan nggak mudah untuk orang belajar sesuatu yang baru. Yes. Kalau saya tadi terkesan dengan ketika Pak Yosafat bilang saya cenderung meremehkan area itu karena saya merasa yang live, yang natural, betul-betul human voice yang ketemu itulah yang namanya musik yang memuliakan Tuhan. And then the Lord said, kalau pandemi gimana? Saya yakin kita semua sudah pernah lihat ya, ada choir yang wajahnya kecil-kecil jadiin satu itu juga indah sekali. Tapi in order untuk menjadikan itu harus ada yang mau belajar editing, combining supaya antara yang diomong sama suaranya nyambung, kalau enggak kan aneh gitu. So itu bagi saya adalah satu bukti bahwa growth itu sangat penting gitu. Nah, ketika kerja pandemi, ya, pendapatan minus semua gitu kan, ya. Dan ketika mengembangkan itu kan ada hal-hal yang memang harus bayar kan? Atau cari yang gratisan Pak? Iya. Nah, ini nggak ada. yang bagus. Oh, udah ada ya. Jadi berarti tutorialnya gratisan. Berarti di dunia ini tidak ada apapun yang tanpa bayar ya. Gratisan nggak ono ya? Ada harga ini, ada harga yang harus dibayar tuh. Iya. Tapi ada satu gratisan apa? Ya, Tidak bayar. Anugerah Tuhan. Ya. Ikut Tuhan Yesus, free. Oke, itu gimana kalau bahwa ketika satu pihak kan, ini kebutuhannya aku butuh ya. Tapi ketika belajar ya, ada sesuatu yang memang harus saya beli. Itu kan harga yang harus dibayar, Pak. Iya. Ya. Ya waktu itu memang awalnya memang kan kalau aplikasinya sendiri ya ada pakai namanya DAW atau Digital Audio Workstation. Itu kalau di internet ada yang free memang gitu ya. Cuman memang tidak bisa maksimalkan ya. Cuman terbatas, fitur-fiturnya terbatas. Jadi waktu belajar yang free itu ya? Iya pasti. Kan kalau misalnya udah bayar ternyata nggak berhasil lah. Make sense. Ya jadi free dulu belajarnya, awal-awal pakai apa ya waktu itu? Saya lupa namanya. Pokoknya free gitu. Cuman ternyata dari dengar dari teman, lihat dari YouTube, lihat beberapa masukan, input. Oh ternyata DAW itu bukan cuma ini tok gitu. Ada banyak macamnya gitu. Oke lah saya coba satu beli gitu ya. Ya nggak mahal gitu ya. Ternyata dari DAW ini bukan cuma workstation-nya aja, ternyata banyak hal yang bisa dikembangkan gitu. Plugin itu beli macam-macam dimasukin. Peralatan pun kadang-kadang beli Mac ini ada yang lebih advance nih kalau mau jaraknya segini mau Omni mau ini. Oh ternyata beda-beda ya itu mulai kenal dengan kompleks sekali betul gitu ya. Ternyata kompleks tapi ya worth it sih Pak, kalau bagi saya worth it banget. Nah dari pengalaman semua itu sekarang kalau dibandingkan dengan yang live tuh, ya bagaimana? It's a different dimension gitu. Bagi saya itu tetap different dimension. Saya tetap beranggapan bahwa live itu baik. Ya, mungkin bahkan sampai sekarang pun tetap paling the best gitu ya. Cuman karena apa? Rasa itu tidak bisa digantikan dengan apapun. Time waktu itu tidak bisa digantikan. Kontak nih Pak ya. Jadi kontak yang bahwa kalau saya selalu menghayati yang paduan suara ketika menyanyi untuk Tuhan, ini kan untuk Tuhan kan, yang mendengarkan jemaat. Apakah saya ketika menjadi berkat bagi dia dan juga memuliakan nama Tuhan, ya kan, ketika nyanyi kan bukan saya mejeng di paduan suara saya supaya ditepui tangan, kan bukan itu. Apa yang saya nyanyikan syair-syairnya, yang pujian kata itu betul-betul menyentuh dan menyenangkan. Kalau itu memang live bagus juga. Tapi yang tidak juga bisa kan orang personal dengar bisa gitu ya. Maksudnya jadi point of view saya tidak lagi meremehkan gitu ya. Tetapi ya sama-sama kedua tools ini Tuhan bisa pakai to be a blessing. Ya, betul. Ya. Nah, sampai di situ Pak Riki, apakah Pak Riki melihat pertumbuhan seorang pribadi yang bekerja, yang cari uang
yang sebetulnya ideal, yang Tuhan kehendaki. Ya. Tuhan Itu berkenan. gimana Pak Riki melihat perkembangan? Sebetulnya Step by stepnya Iya. atau gimana? tidak harus menunggu sebuah krisis. Kalau tadi kan ceritanya ada sebuah krisis ya. Tapi sebetulnya kalau kita mau being humble and keep on learning, banyak hal yang masih bisa kita kembangkan. Apalagi di era yang informasi dan ya tawaran untuk upgrading skills itu bertaburan ya. Jadi sense of urgency-nya mestinya bisa diganti dengan sense of calling. Jadi kalau kita sadari bahwa ini kerja untuk Tuhan, Panggilan kita yang sadari Tuhan ini. berikan. Yes. Jadi kita tidak mau hanya stuck dengan apa yang selama ini gitu ya, hanya karena rupiah tertentu ya sudah cukup kok. Dan kita juga bukan meningkatkan diri supaya dapat rupiah lebih banyak, tapi lebih ke arah I think God wants me to do more. Yeah. I think He gave me enough talent untuk bisa saya berikan lebih baik lagi. Nah, Tuhan ingin lihat kita expand ke sana gitu. Ya, ini yang penting ya. Saudara, bahwa ketika engkau bekerja, Tuhan sudah berkati begitu limpah. Tidak berhenti di situ ya. Tapi terus bertanya, Tuhan, apa yang dapat What else? memacu diriku tuh untuk lebih baik lagi untuk Tuhan ya. Nggak nunggu gitu ya. Memang ada pola-pola orang yang dibentuk Tuhan, nunggu krisis sampai monting saya nggak bisa, baru Tuhan panggil contohnya gitu ya. Tapi dia adalah orang yang masih menyambut anugerah itu. Sure, Tuhan yes. makasih ya. Yeah. Oleh karena itu apapun yang kita lakukan, saudara bergumul dengan Tuhan itu penting sekali. Ya, jadi ketika saya dapat uang, Tuhan uang ini untuk apa sih? Ya. Bukan untuk mengumpulkan aku lebih banyak lagi, bukan ya. Tapi ada hal-hal yang pasti message Tuhan itu nyampe pada kita. Ini loh yang harus you lakukan. Ya, lah kalau itu nggak pernah bertanya dengan Tuhan, ya, saya percaya nggak akan dapat itu. Yeah. Ya. Secara teknis nantinya Pak, itu mempengaruhi juga our spending habit Pak. Jadi kalau orang yang selalu mikirnya what's next, apa yang bisa saya tingkatkan dari diri saya, maka setiap kali dia terima penghasilan, selain menyisihkan untuk perpuluhan, ada yang namanya kalau saya silakan itu perpuluhan mutu. Nggak harus 1/10, bisa 1%, nggak apa-apa. Tapi selalu nyisihkan untuk DAW tadi itu gitu ya, atau hari ini banyak lagi hal yang lain gitu. Nah, dengan kita punya habit seperti itu tanpa sadar atau bisa dikatakan dengan sadar sih ya, tambah lama nilai kita itu juga naik. Saya yakin Pak Yosafat bisa cerita, editor itu ada yang kelasnya 75.000 per project, ada yang 7,5 juta per project. Bedanya di mana? Yang 7,5 juta itu toolsnya banyak banget. Mau disuruh apa dia bisa. Jadi, tapi ya itu tadi, orang Kristen melakukan perbaikan bukan ngejar 7,5 jutanya. Tapi karena dia ingin kasih Tuhan yang terbaik, 7,5 juta itu urusannya Tuhan gitu loh. Tuhan mau kasih 7,5, Tuhan mau kasih 17,5. It's not our. Jadi fokusnya itu ke arah saya harus lebih baik dari kemarin. Karena ini yang menikmati bukan hanya pelanggan saya, but our Lord. Berarti kepada kualitas diri ya, Yes. kualitas diri, karakter, kedewasaan, kemampuan ketika mengalami tekanan dan semuanya ya, ketika orang lain juga mungkin stres gitu ya, dengan pengalaman Tuhan izinkan saya itu punya kekuatan untuk itu ya, walaupun perkara itu nanti menghasilkan berapa itu ya anugerah Tuhan. Ya, jadi pengembangan diri yang saya lakukan bukan untuk mengejar penghasilan itu, Betul. tapi kualitas diri yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Gimana Bang? Gitu ya? Ya. Atau tetap sekarang ya? Ya. Ini berkaitan sama pendapatan atau penghasilan tadi mungkin ya Pak ya. Jadi kalau dulu mindset saya dulu tuh intinya gini, ketika saya dikontrak sama misalnya perusahaan A atau choir A, B, C, mereka selalu nanya soal price, gitu ya, dan saya selalu kasih price, gitu ya. Nah sekarang setelah peristiwa ini terjadi, ini mindsetnya berubah. Jadi karena saya yakin ketika sudah ada pertumbuhan diri, pelengkapan diri segala macam, saya yakin
bukan hanya Tuhan, tetapi orang-orang di sekitar itu juga bisa lihat kualifikasi seperti Sure. apa yang Receiving. Yang you hasilkan, iya yang you betul, karyakan. yang karyakan. Dari situ kok malah Tuhan kasihnya sufficient gitu ya. Saya nggak bilang berlebih, tapi sufficient. Jadi artinya mindsetnya jadi berubah, bukan saya yang nawar harga, tetapi biar orang lain yang menilai apa yang skill saya sampai saya kerjakan, skill saya sampai seperti apa, biar orang lain yang menilai. Dan silakan berapapun. That's right. Nah, itu bisa nggak Pak Riki disebut sebagai seorang yang matang? Matang itu bukan saja secara finansial sudah kelas atas itu ya. Tapi matang adalah saya mampu mengerti apa yang saya terima. Itu anugerah Tuhan luar biasa. Setuju, Pak. Baik untuk pengembangan diriku dan untuk pengembangan karya yang aku lakukan, dan itu terus ya nggak berhenti gitu ya. Ya bagus sekali. Kita dapat contoh yang real ya, Pak Riki ya. Makasih Bang Zo. Sama-sama Ya, Pak. saudara, mari kita kembangkan terus ya. Panggilan kita bukan sekedar cari uang dan dapat uang terus ya. Dan kalau Tuhan berikan itu sebagai anugerah, dan kita selalu bertanya, Tuhan untuk apa? Untuk diriku yang semakin berkenan di hadapan Tuhan dalam kualitas kerja, karakter, sikap, menghargai orang lain ya, kasih terhadap orang lain, dan semuanya itu bertumbuh seiring dengan berkat yang Tuhan berikan. Ya, oleh karena itu, mari selama kita masih diberikan kesempatan Tuhan, menghayati, menerima berkat Tuhan, kembangkan dirimu semaksimal mungkin. Bahkan bertanya pada hal-hal yang tidak engkau sukai, yang tidak kita sukai. Tuhan, apakah ini memang bagian yang harus aku kembangkan? Ya. Dan ketika jawab ya, lakukan dengan baik. Maka Tuhan sumber berkat ya akan memberkati saudara. Bukan saja memberkati saudara, itu yang saya rindukan. Saya percaya juga Pak Riki, Pak Bang Jo, Tuhan kepingin, hai engkau hambaku yang setia. Ya. Tuhan berkati, sampai bertemu dalam pertemuan yang akan datang.